alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, jemaah kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita berbicara tentang keutamaan serta keistimewaan salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Bapak Ibu, kalau berbicara keutamaan, kita akan melibatkan kutubus sittah dari Bukhari, Muslim, Abi Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, bahkan Ahmad ibn Hanbal yang terdapat di dalam Al-Musnad. Jadi masing-masing salat yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari semalam dari subuh sampai isya itu memiliki keutamaan serta keistimewaan. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum kita masuk kepada keutamaan atau keistimewaan salat subuh dan kerugian besar bagi mereka yang meninggalkan salat subuh berjemaah ke masjid, kami akan memaparkan beberapa hukum-hukum meninggalkan salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man taraqas salata muta'ammidan faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Kafir, keluar dari Islam. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita kutip dari fatwa indal ulama, baik itu ulama-ulama mutaqaddimin ataupun ulama-ulama mutaakhirin, orang yang meninggalkan salat lalu mati Bapak Ibu, maka tidak ada bedanya dengan matinya orang-orang yang menyembah berhala. Enggak ada bedanya Bapak Ibu. Bahkan kalau kita mengutip pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dia perlu untuk disyahadatkan kembali. Nah, apa saja rincian serta azab yang akan diterima oleh orang-orang yang meninggalkan salat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, sakitnya sakaratul maut orang-orang yang meninggalkan salat, sebagaimana apa yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tabarani. Sakitnya sakaratul maut orang-orang yang meninggalkan salat sama seperti sakitnya seseorang dimasukkan ke mulutnya itu Bapak Ibu sebatang besi, yang besi itu dibalut dengan kawat baja yang tajam, dipaksa masuk ke mulut, merobek pipa kerongkongan. Setelah itu Bapak Ibu dipaksa lagi mentok sampai ke lambung. Setelah itu ditarik secara paksa keluar dengan 1 kali hentakan. Kira-kira Bapak Ibu nyangkut nggak daging-daging yang ada pada kawat baja tersebut? Nyangkut nggak Pak? Nyangkut nggak Bu? Seperti itulah sakitnya sakaratul maut orang-orang yang meninggalkan salat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita bedah satu persatu Bapak Ibu tentang azab yang Allah berikan kepada mereka yang meninggalkan salat, maka oleh karenanya Bapak Ibu waktu kita tidak akan cukup membahasnya bertahun-tahun. Kita persingkat saja. Nah, ketika orang yang meninggalkan salat tersebut dimasukkan ke kubur, maka kubur seketika menyempit. Rusuk kanan menyilang ke kiri, rusuk kiri menyilang ke kanan.
Sebagaimana hadits yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Allah mengutus api yang berkobar-kobar, yang api itu membakar orang yang meninggalkan salat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi, siang, petang dan malam, sebagaimana kebiasaannya meninggalkan salat ketika subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Setelah itu Bapak Ibu, siksaan tidak berhenti dan tidak akan pernah berhenti. Di antara siksaan yang mereka dapatkan adalah sebuah hadits yang diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Namun Bapak Ibu, kita ambil faedah yang ada pada hadits berikut ini. Allah mengutus seekor ular yang bernama Syuja'ul Aqra. Ular ini Bapak Ibu terbuat dari besi yang sangat tajam. Kukunya Bapak Ibu itu sepanjang 1 hari perjalanan. Bapak Ibu berjalan 1 hari non-stop Pak, tanpa pakai berhenti. Kira-kira sampai mana Pak? Kira-kira Pak, tipi nak tapak terompa tu Pak. Tipi nak tapak terompa kok. Sehari kita berjalan Bapak Ibu, umpama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena perhitungan hari dunia enggak sama dengan perhitungan hari akhirat. Sepanjang 1 hari perjalanan, dan taringnya melebihi tajamnya sebilah pedang. Suaranya ketika menghardi itu menggelegar seperti petir yang menggelegar. Nah, ular ini Bapak Ibu, matanya dari api yang berkobar datang kepada orang yang meninggalkan sholat. Dililitnya tubuh orang yang meninggalkan sholat Bapak Ibu, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Begitu Bapak Ibu, sampai datangnya hari kiamat. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita persingkat saja Bapak Ibu. Nah ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan kepada Nabi neraka. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Uritun nar, ditampakkan kepadaku neraka, dan aku melihat ada seseorang yang terbaring di atas sebuah pembaringan. Lalu orang itu di atas kepalanya ada orang yang memegang batu besar. Lalu batu itu Bapak Ibu dijatuhkan ke kepala orang yang terbaring tersebut, menjadikan kepala itu pecah menggelinding ke sana dan ke sini. Lalu aku bertanya kepada Jibril alaihi salam, kenapa dia disiksa demikian? Dia disiksa demikian dikarenakan meninggalkan salat 5 waktu. Kami simpulkan Bapak Ibu dari riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya tidak ada azab yang Allah segerakan untuk pelakunya melainkan mereka-mereka yang meninggalkan salat. Nampak tuh Bapak Ibu? Kita baru sekapur sirih nih Pak. Kita belum masuk kepada inti kajian kita. Bapak Ibu, saya boleh bercerita Pak? Boleh saya bercerita Pak? Boleh saya bercerita Bu? Kalau boleh saya bercerita, kalau tidak saya tak akan bercerita. Boleh Pak? Ini supaya kita semakin menyemarakkan masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Tujuan saya Bapak Ibu tidak lain tidak bukan untuk meramaikan masjid. Karena Bapak Ibu akhir zaman sekarang orang berlomba-lomba bermegah-megahan pada bentuk fisik masjid, tapi bukan pada isinya Pak, bukan pada sumber daya manusianya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma perhatikan Bapak Ibu, masjid-masjid begah dengan kubah-kubah emasnya, dengan menara-menara tingginya, tapi manusianya Bapak Ibu ketika subuh as-salatu khairum minan naum, kemana manusianya? Kemana orang-orang beriman? Maka pantas Buya Hamka berkata, kalau engkau ingin melihat orang-orang Islam, lihat ketika Idul Fitri, Idul Adha. Tapi ketika kau ingin melihat orang-orang beriman, lihat ketika subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebuah cerita nyata, kisah nyata. Demi Allah bukan kisah rekayasa, apalagi kami karang kisah fiktif atau kisah film Indosiar. Demi Allah kisah nyata. Bapak Ibu, kisah ini saya sendiri yang mengalaminya. Jadi saya bisa bercerita dan saya mendapatkan izin dari keluarga almarhum untuk bercerita. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu. Saya itu masih diberikan kepercayaan oleh masyarakat Pak, sampai hari ini, dari tahun 2009 sampai tahun 2024 untuk mentalkinkan, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, serta menguburkan jenazah. Sampai hari ini Pak, alhamdulillah. Saya punya pengalaman Pak, kejadiannya tahun 2024 kemarin. Tahun 2024 kemarin. Dan ini ada hubungannya dengan sholat. Jadi Bapak Ibu, saya ada mentalkin orang kampung saya Pak. Saya dari Pariaman Bapak Ibu, dari Lubuk Aluang, Kampung Paneh, Ayat Tajun. Kalau lurus arah Kakak Tapiang,
Kalau kaki darah kaulaan, kalau kasuo arah kasuluah. Nah, ini Bapak Ibu, saya ibu suku Mandahiliang, ayah Piliang. Saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, asli Periaman, dan saya tuangku di kaum saya. Jadi elok nagari di Panghulu, elok tapian di dan mudo, elok masaji di tuangku, elok rumah di mudo kandua. Ngerti Pak? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mentalkin orang kampung saya. Kejadiannya Bapak Ibu di Kota Pekanbaru. Dari awal Januari 2024 sampai bulan April 2024. Tak kurang dari 4 bulan Bapak Ibu kami mentalkinkannya. Bulan April pekan keempat hari Rabu 2024 Bapak Ibu terakhir saya mentalkinkannya itu Bapak Ibu, hampir tiap malam saya mentalkinkannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukannya mengikuti la ilaha illallah yang saya tuntunkan Bapak Ibu, yang ada saya diludahinya, dicarutinya, bahkan dimaki-makinya. Saya talkinkan Bapak Ibu di sebelah telinga kanannya Bapak Ibu, bukannya dia mengikuti la ilaha illallah sebagaimana apa yang dibawakan Nabi alaihi salatu wasalam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bukannya mengikuti la ilaha illallah yang ada dia caruti saya, dia ludahi saya Bapak Ibu. Tiap malam saya talkinkan. Mengamuk-ngamuk, meronta-ronta, bercarut-carut, memaki saya. Disebutnya 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Bapak Ibu, pekan keempat hari Rabu bulan April terakhir saya mentalkinkannya pukul 11 malam, dia meninggal pukul 2 dini hari. Lalu anaknya menelpon saya pukul 3 dini hari. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam. Ayahlah dulu tuanku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mentalkinkannya Bapak Ibu dari awal Januari sampai April. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak mati-mati Pak. Tidak mati-mati Bu, tidak meninggal-meninggal Bapak Ibu. Sampai orang kampung itu kan Pak ada mitos Pak, buka atap, buka lantai, nggak ada hubungan Bapak Ibu. Mau dibuka, mau ditutup lantai ataupun atap itu Bapak Ibu nggak ada hubungan dengan kematian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dibuka atap, dibuka lantai, nggak ada hubungan. Jadi Bapak Ibu tidak mati-mati, singkat cerita meninggal jam 2 dini hari, jam 3 anaknya menelpon saya. Paham sampai sini Pak ceritanya Pak? Paham sampai sini ceritanya Bu? Tuanku besok datang pagi jam 8 ke rumah, tolong mandikan jenazah ayah. Oke kata saya. Nah, datanglah saya ke rumah duka. Tentunya sebagai ustadz saya berbahasa basi Pak. Saya orang luar Pak, berbahasa basi dengan BSKM setempat. Nggak mungkin kan Pak kita main maju-maju aja kan Pak. Istilah raso pareso itu Pak harus kita kedepankan. Walau kita ustadz Pak, akhirnya saya minta kepada 2 orang ustadz tempatan untuk membantu saya memandikan jenazah. Ustadz orang Batak bermarga Nasution. Akhirnya Bapak Ibu dimandikanlah jenazah. Saya mandikan bersama 2 orang ustadz pembantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ketika kami setelah memasang niat nawaitul ghusla li hadzal mayyiti lillahi ta'ala, awal pada sebelum kami mandikan wudukan Bapak Ibu, kami bersihkan kotorannya. Kotoran ketika dibersihkan Pak, semakin dibersihkan semakin banyak keluar. Warna kotorannya Bapak Ibu hitam, legam, pukam, sangat busuk sekali. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika itu Bapak Ibu saya sampai memakai masker itu 3 lapis Bapak Ibu, nggak tahan bau busuknya. Singkat cerita Pak, idealnya memandikan jenazah itu berapa lama waktunya Pak? Ayo Pak, siapa di sini bapak-bapak yang biasa mandikan jenazah Pak? Izin Pak, berapa lama mandikan jenazah itu Pak? Berapa Pak? 15 menit sampai setengah jam paling lama kan Pak. Saya Pak 3 jam nggak kurang Pak. 3 jam nggak kurang Bapak. Nah mungkin Bapak Ibu kurang percaya dengan cerita saya. Semua apa yang terjadi kami dokumentasikan di HP kami, dan bahkan kami punya saksi mata. Bukan hanya 1 orang tapi puluhan orang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, nggak kurang dari 3 jam kami memandikan, membersihkan kotoran itu Bapak Ibu. Dibersihkan, semakin dibersihkan semakin banyak keluar. Semakin dibersihkan semakin banyak keluar. Singkat cerita Pak, disumbatlah lubang dubur itu Pak. Ketika disumbat lubang dubur itu Bapak Ibu, disumbat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la haula wala quwata illa billah, kotoran keluar dari lubang telinga, lubang hidung, dan lubang mulut. Awalnya kami mengira Bapak Ibu ini bukan kotoran, ini adalah merupakan darah atau pembuluh darah yang pecah lalu membeku membentuk sebuah kotoran.
Tapi ketika kami korek-korek Bapak Ibu pakai cotton bud, kami korek-korek Bapak Ibu, ternyata itu kotoran yang sama seperti kotoran yang keluar dari lubang dubur. Terpaksa kami sumbat sisi telinga, sisi hidung, dan sisi mulut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kami sudahi dengan terpaksa. Setelah itu kami kafankan. Setelah kami kafankan, ya kami mandikan, kami kafankan. Setelah itu kami solatkan, tentunya dalam keranda. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dipindahkan dari tempat pemandian kepada tempat pengkafanan sampai ke kerandanya Bapak Ibu, jenazah nggak ada masalah, nggak berat jenazahnya Pak. Biasa-biasa saja. Selepas kami solatkan Bapak Ibu, ada beberapa keluarganya termasuk keponakannya Pak yang ngangkat keranda itu Bapak Ibu, badannya hampir sama besar seperti badan saya Bapak Ibu. 5-6 orang. Diangkat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa langkah mengangkat keranda tersebut oleng ke sebelah kanan, jenazah jatuh ke lantai. Kami semua mendengar seperti ada gemertak tulang leher yang patah. Ketika itu saya marah Pak kepada tukang angkat jenazah. Saya katakan kepada tukang angkat jenazah, percuma badan kalian besar, ngangkat jenazah yang nggak begitu besar jatuh oleh kalian. Apa Pak kata tukang angkat keranda? Tuangku, jenazah barek bana tuangku, raso mangke semen bersak-sak tuangku. Ngerti bahasa Minang Pak? Mohon maaf Pak ya, saya di pertengahan cerita nanti pakai bahasa Minang supaya saya menjaga keaslian cerita ini Bapak Ibu. Saya nggak mau tertambah atau terkurang. Maka Bapak Ibu ketika mereka mengatakan demikian, mereka buka pundak mereka Bapak Ibu, ternyata betul bengkak Bapak Ibu. Setelah itu Pak kami angkat bersama-sama, lebih 10 orang Pak. Kami mengangkat keranda itu bergotong royong untuk memasukkan keranda itu ke ambulan. Nah ambulan Bapak Ibu, supirnya memberikan kesaksian. Dari rumah duka ke masjid sampai ke TPU sama seperti ambulan membawa bobot berat yang sangat luar biasa, seperti membawa beton yang berton-ton beratnya Pak. Dipijak pedal gas tuh Bapak Ibu, dipijak sampai habis Pak. Lambat jalan ambulan tuh Pak. Sampai ke TPU yang ada di salah satu TPU yang ada di Kota Pekanbaru nih Bapak Ibu. Kami nggak bisa mendetailkannya karena ini merupakan privasi dan aib yang perlu kami simpan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di TPU ada lagi kejadian Bapak Ibu. Apa kejadiannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kejadiannya adalah sampai di bibir kuburan, di pinggir kuburan, saya menyaksikan dan kami semua menyaksikan ada genangan air Pak setinggi tumit. Air itu warnanya sama seperti warna kotoran ketika kami memandikannya. Hitam, legam, pukam. Baunya busuk seperti air parit yang terkurung di sebuah tempat yang lama. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah saya katakan kepada tukang gali, Jo, baa ko ajo padiase ayia mangganang di siko Jo. Ngerti bahasa Minang kan Pak? Nggak perlu saya terjemah Bapak Ibu. Baa di padiase Jo, mangganang ayia di siko Jo. Nggak bapiliah tadi Jo. Atau iko jangan-jangan dakek banda jo gali nak jo. Endak tuangku, katiko tuangku tadi sebelum tibo kasiko kami gali sakaryang-karyangnya tuangku. Tapi kami heran kok ado air di siko tuangku. Indak usah kita berdebat jo. Yang kini jo tolong timbo air ko jo. Ndak mungkin jenazah kita kubur basah-basah. Ngerti Pak? Akhirnya Bapak Ibu mereka timba. Kami iming-imingkan, kami tambah beko belanjo ajo, kami tambah beko piti rokok ajo. Akhirnya Bapak Ibu ditimba. Untuk ukuran setinggi tumit pria dewasa Bapak Ibu itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak Pak? Sedikit. Tumit Bapak Ibu, tumit di bawah mata kaki. Sedikit Pak. Logikanya Bapak Ibu membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang sebentar ketika menimba air itu? Sebentar harusnya Bapak Ibu. Nggak sampai 10 menit ditimba air itu Bapak Ibu harusnya selesai. Bapak Ibu sampai berkumandang azan asar, air sudah mencapai ukuran paha pria dewasa. Air ditimba makin lama makin banyak Pak. Makin lama makin banyak Pak. Kami berhenti sebentar. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami melaksanakan asar berjamaah yang ada di musola yang ada di sekitar TPU Bapak Ibu. Nah, kami mengira Bapak Ibu jangan-jangan ada mata air di sini. Nah setelah diperiksa nggak ada. Nggak ada Bu. Seakan-akan air itu terpancar dari segala macam penjuru arah.
Nah selesai asar, kegiatan menimba lagi kami ulang Bapak Ibu. Semakin ditimba semakin banyak sampai berkumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air sudah mencapai pundak pria dewasa Bapak Ibu. Habis maghrib tukang timba berkata kepada saya, tuangku, kalau kita taruhkan tuangku di siko, yang ada dua kemungkinan. Pertama patah pinggang kami tuangku, yang kedua kita lalu di siko tuangku. Sebantajo, ambo rembukkan sebantajo pihak keluarga. Akhirnya Bapak Ibu saya panggil istrinya, saya panggil anak-anaknya, saya tegaskan kembali bagaimana Bu, bagaimana Uni, bagaimana apakah kita tetap menimba atau kita kuburkan dengan keadaan yang ada. Maka dengan terpaksa si istri dan anak-anaknya menyetujui pendapat serta pilihan kami. Habis Isya Pak, tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, setengah 9 malam, jenazah terpaksa kami kuburkan. Sementara kuburan sudah dipenuhi dengan air Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau kami menurunkan jenazah pakai tangan kami Pak, yang ada kami tenggelam, yang ada kami nyalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terpaksa jenazah kami pijak dengan kaki kami secara bersamaan. Setelah itu kami hantamkan Bapak Ibu dengan kaki kami untuk masuk ke lahat. Kami berikan pemberat yaitu berupa tanah yang dibungkuskan di sekitar leher, pinggang, kaki, dan setelah itu kami kuburkan dengan segera. Tepat pukul 9 malam Bapak Ibu, jenazah terkubur dengan sempurna. Setelah berdoa sebelum bubar, saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah panggil istrinya, panggil anak-anaknya. Apa doso ajo nih Pak, kok bisa modeko bana kejadiannya nih. Salamoko ambo mentalkinkan orang, memandikan orang. Salamoko ambo mengkafankan jenazah orang, menguburkan orang. Ndak pernah taswo di ambo yang modeko nih. Ngerti bahasa Minangan Pak? Ndak pernah jumpa sama saya kasus seperti ini nih, kata saya begitu Bapak Ibu. Nah, maka si istri berkata kepada saya, tuangku, Ustadz, Buya, ada 3 ambo tahu yang pernah dikerajon oleh laki ambo Buya. Apa tuh nih? Pertama, laki ambo ndak pernah mengerjakan sholat. Tidak pernah mengerjakan sholat. Jangankan 5 waktu, jangankan sholat Jumat Bapak Ibu, Idul Fitri, Idul Adha ndak pernah Ustaz. Selama ambo babawa, selama ambo menikah ini Ustaz, ndak pernah. Yang kedua Ustaz, sampai meninggal nyonyo menuntut, menggemari, menggeluti ilmu hitam. Taso di ambo Pak, ketika manigo hari Pak, ambo kumpulan sado jimat-jimatnya Bapak Ibu, ambo baka ketika itu Pak. Yang taswo di ambo Bapak Ibu rantai babi di antaranya Pak. Rantai babi Pak. Ada rantai babi, tariang harimau, kuli, landa, entah hapo-hapo guno ya Pak. Ambo kumpulan di kardus Bapak Ibu, ambo baka ketika manigo hari Bapak Ibu. Nah, sampai meninggalnya tuangku, inyo melakukan menggemari, menggeluti ilmu hitam. Itu yang kedua. Yang ketiga tuangku, yang ketiga Ustadz, sampai meninggalnya nyo ndak bertegur sapa jo adik kandungnya sendiri. 3 dosa besar Pak. 1 meninggalkan sholat, 2 berbuat syirik kepada Allah, 3 memutuskan silaturahmi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada azab yang Allah segerakan untuk pelakunya, melainkan mereka yang meninggalkan sholat. Karena amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Baik sholatnya maka baik pula seluruh amalnya. Buruk sholatnya maka buruk pula seluruh amalnya. Merugilah umat Nabi Muhammad yang meninggalkan subuh berjamaah ke masjid. Dari segi pahalanya Pak, di masjid berjamaah 27 derajat, di rumah 1 Pak. Itu pun tahiyat tidak Pak, entah fokus tak tidak, entah khusyuk tak tidak. Tapi kalau kita berjamaah Bapak Ibu, setidaknya kita punya tuntunan, yaitu imam kita. Nah, apa kerugian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada 7 kerugian orang yang tak berjamaah subuh ke masjid. 1. Orang yang istiqomah berjamaah subuh ke masjid, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi bersabda, "Basyiril masyaina fidz dzulam binurit tami yaumal qiyamah." Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan malam, mereka akan mendapatkan cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Ibu bapak berjalan dari rumah ke Masjid Nurul Falah nih Pak,
maka Bapak Ibu mendapatkan cahaya Allah pada hari kiamat. Ketika yaumul mahsyar, wajah-wajah orang yang istiqomah mengerjakan subuh bercahaya sampai umat-umat yang lain berkata, kenapa wajah mereka bercahaya? Maka dijawab oleh malaikat, mereka bercahaya dikarenakan mereka menegakkan subuh berjemaah di masjid. Nah, keutamaan yang pertama ini Pak, nggak akan didapatkan oleh mereka yang subuh di rumah. Hanya diperoleh oleh orang-orang yang subuh ke masjid. Itu keutamaan pertama bagi mereka istiqomah subuh berjemaah ke masjid. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rugi Bapak Ibu, rugi di atas kerugian. Kerugian pertama, kita kehilangan kesempatan mendapatkan cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, bahkan terdapat dalam beberapa kitab di antaranya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan Imam Ibnu Abi Ya'la. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Bapak Ibu berwudu dari rumah Pak, menuju rumah Allah, mau jalan kaki atau pakai mobil atau pakai sepeda motor, sama posisinya Bapak Ibu. Langkah kaki kanan meninggikan derajat, langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Nah, itu Pak. Semakin jauh perjalanan Bapak Ibu, semakin jauh jarak tempuhnya, maka semakin banyak pahala yang Bapak Ibu dapatkan. Semakin banyak pahala yang Bapak Ibu peroleh. Jadi oleh karenanya Pak, ketika kita subuh di rumah, ya kita nggak mendapatkan kebaikan apa-apa. Kita nggak mendapatkan kebaikan apa-apa, Bu. Nah, untuk perempuan, tempat yang paling aman baginya adalah rumahnya. Tapi jangan larang mereka untuk berjamaah ke masjid. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jadi ada Pak beberapa pemahaman yang keliru Pak. Mereka memahami secara monoton, secara jumud, perempuan itu harus di rumah. Ini nggak boleh begini Pak. Karena pada satu sisi Nabi bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Namun perempuan memiliki keringanan. Mereka boleh di rumah, boleh ke masjid. Kalau kita Pak dari 4 mazhab, 3 mazhab diantaranya mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan termasuk kesepakatan ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, laki-laki wajib ke masjid. Bahkan Pak, kalau kita mengambil pendapat-pendapat yang ekstrim Pak, di antara pendapat-pendapat mazhab, ada beberapa ulama Pak yang mengatakan laki-laki yang ibadah solatnya di rumah tanpa uzur yang syar'i, maka solatnya nggak sah. Begitu Pak pendapat yang ekstrem. Tapi kita nggak mengambil pendapat ini Pak, karena kita mengambil pendapat jumhur. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, kenapa sampai lahirnya pendapat ekstrem tersebut? Dikarenakan rugi sekali kita meninggalkan berjamaah ke masjid yang hanya menyita waktu paling-paling 10 sampai 15 menit. Beruduk kita Pak dari rumah Bapak Ibu, beruduk kita, langkah kaki kanan meninggikan derajat, langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Ustadz, saya nggak jalan, saya pakai motor, saya pakai mobil ban kanan, mobil ban kiri, ganti kaki Pak. Meninggikan derajat, menghapuskan dosa. Mobil itu adalah wasilah menyampaikan takwa kita kepada Allah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu rugi. Karena apa? Ada 2 di antara yang 7 yang kita tinggalkan ketika kita subuhnya di rumah. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak sampai ke masjid, lalu Bapak mengerjakan sholat sunnah fajar. Apa keutamanya Pak? Apa keutamanya Bu? Sholat sunnah fajar nih Pak, apakah ada di setiap waktu? Atau hanya ada ketika subuh? Atau hanya ada ketika subuh? Fajar aja Bapak Ibu artinya waktu yang akan masuk waktu subuh. Jadi Bapak Ibu adanya cuman ketika subuh. Jadi ketika Bapak subuh berjamaah ke masjid, ketika kumandang azan selesai atau sebelum azan berkumandang, Bapak mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, maka mendapatkan kebaikan lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Allahu Akbar. Nampak tu Pak? Nampak tu Bu? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, yang keempat, keutamaan, keistimewaan bagi mereka yang berjemaah ke masjid antara azan dan iqamat.
adalah waktu yang mustajabud doa. Siapapun yang meminta kepada Allah antara azan dan iqamat, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ataupun lambat. Apakah keutamaan ini berlaku untuk mereka yang subuhnya di rumah? Tidak. Tidak, Bapak Ibu. Belum lagi kita mengerjakan fardu subuh, Bapak Ibu. Baru sampai pada waktu sebelum subuh saja kita sudah mendapatkan 4 keutamaan, 4 keistimewaan. Pertama, Bapak Ibu, mendapatkan cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Yang kedua, langkah kaki kanan meninggikan derajat, langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Yang ketiga, mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, pahalanya lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Yang keempat, Bapak Ibu, doa antara azan dan iqamat itu dikabulkan oleh Allah, Bapak Ibu, doa-doa kita, cepat ataupun lambat. Yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada fardu subuh. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Andaikan umatku tahu keutamaan apa, keistimewaan apa yang terdapat di dalam subuh tersebut, niscaya pasti dia akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Nabi katakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan subuh dan asar, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Nampak tuh, Pak? Pasti dia akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izin, Pak, mana ketua kita, Pak? Baik, bendahara kita mana, Pak? Izin, Pak bendahara, Pak sekretaris. Oke, baik. Pak ketua, Pak bendahara, nanti habis kajian, habis isya, tolong bantu umumkan dengan pengeras suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kami atas nama pengurus Masjid Nurul Falah dalam hal ini menginformasikan, mengumumkan melalui pengeras suara ini, memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Falah, bagi yang besok pagi subuhnya berjamaah ke Masjid Nurul Falah, kami atas nama pengurus masjid mengapresiasi, memberikan berupa 1 paket sembako, isinya beras 10 kilo merek beras Solo, Indomie 1 kardus, minyak goreng Bimoli 2 liter, gula 2 kilo, sarden 2 kaleng, telur 2 papan, plus ditambah uang saku Rp250.000. Kira-kira Pak Bendahara, kira-kira kalau diumumkan malam ini, besok pagi ramai atau sepi? Itulah manusia tuh, Pak. Itulah manusia tuh, Bapak Ibu. Itulah manusia, suka memburu sesuatu yang tampak. Tapi mereka bermalas-malasan, berleha-leha kepada sesuatu yang tak tampak. Oleh karenanya, kenapa Allah rahasiakan, Bapak Ibu, pahala kebaikan itu, supaya kita tahu mana yang beriman itu sejati, mana yang pura-pura terdapat dalam hati mereka. Allah sembunyikan. Kapan Allah nampakkan? Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada keutamaan yang keenam. Dan mereka yang subuh di rumah tak akan mendapatkan keutamaan ini. Apa itu? Ketika imam membaca Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertepatan amin kita dengan aminnya malaikat, insya Allah surga bagi kita. Kunut hanya ada ketika subuh. Memang, Pak, di zaman Nabi pernah berkunut subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika peristiwa pembantaian para hufazul Quran, ada apa? Tapi Nabi sampai meninggalnya, Nabi tak pernah meninggalkan kunut subuh. Imam Syafi'i sampai wafatnya tak pernah meninggalkan kunut subuh. Imam An-Nawawi sampai wafatnya tak pernah meninggalkan kunut subuh. Bahkan ada sekelompok orang, Pak, ketika imam kunut mereka tak angkat tangan.
Mereka tak angkat tangan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita anggap kunut tersebut merupakan perkara baru atau bahasnya bid'ah, Bapak Ibu, maka mengikuti imam merupakan suatu kewajiban. Kalau tak sependapat dengan kita dalam hal zikir berjamaah, tinggalkan. Karena apa? Karena zikir berjamaah ada di luar sholat. Kalau nggak sependapat dengan kita maulid, Isra dan Mi'raj, atau contohnya tahlilan, tinggalkan, nggak menjadi masalah. Kita Pak nggak boleh pula Pak memaksa orang untuk mengikuti pendapat kita. Kenapa? Sesuatu yang berbeda ketika berada pada ranah fikih, Bapak Ibu, kita bijaksana saja. Jangan persempit, perlapang saja, Bapak Ibu. Nah, ketika mereka nggak sependapat dengan kita dalam masalah hal seperti zikir berjamaah, seperti maulid Nabi, seperti Isra Mi'raj, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biarkan saja, itu pendapat dia. Karena perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, masalah khilafiyah, masalah cabang dalam fikih yang tak sampai mengeluarkan kita dari Islam, maka perselisihan seperti itu Bapak Ibu tidak begitu untuk kita perumit atau untuk kita permasalahkan. Karena perselisihan ini Bapak Ibu akan terjadi, akan ada sampai hari kiamat. Namun Bapak Ibu, kalau kita berselisih dalam masalah akidah, baru kita tegas Pak. Berbicara usul, berbicara kemantapan. Berbicara usul, berbicara kepastian. Berbicara akidah, berbicara kepastian. Tapi berbicara fikih Pak, dan kelapangan-kelapangan yang ada pada koridor khilafiyah, kita saling maklumi, lapang melapangkan, bijaksana dan tasamuh serta tawasud. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekelompok orang ini Bapak Ibu nggak setuju dengan hal-hal yang saya katakan tadi, nggak menjadi masalah karena berada di luar salat. Kunut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada di dalam salat atau dalam luarnya Bapak Ibu? Ada di dalam salat, bukan di luar salat. Nah kalau berada di dalam solat antara takbir sampai taslim, maka kewajiban makmum adalah sebagaimana hadits yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, la takhtalifu ala imamikum. Jangan kalian selisihi imam-imam kalian. Maka angkat tangan. Kan itu kebaikan Bapak Ibu. Saya pernah tanyakan kepada teman saya Bapak Ibu, Dr. Firanda Andirja, bahkan guru saya Bapak Ibu. Ya, yang kita katakan dari kelompok sebelah Bapak Ibu kaum salafiyun. Saya tanyakan, saya pertegas, apa hukumnya tak mengangkat tangan ketika imam berkunut? Beliau katakan, angkat tangan, la takhtalifu ala imamikum. Jangan kalian selisih imam-imam kalian. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu berlaku berada di dalam salat. Paham Pak? Jadi merugi mereka yang enggak subuh berjemaah ke masjid. Rugi di atas kerugian. Kenapa? Mereka enggak mendapatkan manfaat serta keistimewaan kunut tersebut. Itu yang keenam Bapak Ibu. Yang ketujuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan subuh berjamaah, kita berzikir kepada Allah, kita berdiam diri sejenak sampai masuknya waktu syuruk, lalu kita mengerjakan syuruk 2 rakaat sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar. Bahkan terdapat pada Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari atau Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud, bahwasanya Nabi katakan 2 rakaat syuruk yang kita kerjakan pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah, sempurna. 7 keutamaan yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan ketika kita subuh berjamaah ke masjid. Dan 7 keutamaan ini tidak akan pernah bisa didapatkan oleh mereka-mereka yang meninggalkan subuh berjamaah ke masjid. Jadi oleh karenanya Nabi bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Athqalus salah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar." Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik itu adalah isya dan subuh. Kenapa isya dan subuh, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Kenapa isya dan subuh? Kenapa enggak zuhur dan asar? Kenapa enggak maghrib? Tapi kenapa isya dan subuh? Kenapa Pak? Tolong jawab Pak. Nah, kenapa Pak? Kenapa Nabi katakan salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang-orang munafik itu adalah isya dan subuh? Kenapa Bapak Ibu? 2 waktu ini menjadi tolak ukur barometer kemunafikan seseorang.
Kenapa Pak? Pas jawabannya? Pas. Sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Abi Daud, dan termasuk diantaranya apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, dan bahkan Abu Hurairah. Bapak Ibu, kenapa Nabi bersabda dan Nabi mentolak ukurkan Isya dan subuh? Nabi itu Bapak Ibu mengkondisikan sabdanya dengan sesuatu yang terjadi di zamannya. Jadi begini Bapak Ibu, orang-orang munafik di zaman Nabi itu Bapak Ibu, orang-orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka itu istiqomah ke masjid berjamaah bersama Nabi. Bahkan di sok pertama Bapak Ibu, orang munafik zaman Nabi itu berdiri di belakang Nabi di sok pertama, ketika zuhur, ketika asar, ketika maghrib, dan cenderung menghilang ketika isya dan ketika subuh. Paham Pak? Saya ulangi sekali lagi. Kenapa Nabi mentolak ukurkan kemunafikan dengan dua waktu ini, isya dan subuh? Karena Nabi mengkondisikan sabdanya dengan kejadian di zaman Nabi. Orang-orang munafik zaman Nabi itu Bapak Ibu, ya, untuk zuhur, untuk asar, untuk maghrib Pak, itu istiqomah ke masjid di belakang Nabi, sop pertama bersama Nabi, takbir pertamanya bersama Nabi ketika zuhur, asar, dan maghrib, dan cenderung menghilang ketika isya dan subuh. Orang-orang munafik zaman sekarang Pak, orang munafik zaman Nabi Pak, zuhur, asar, maghribnya Pak ke masjid Pak. Orang munafik zaman sekarang Pak, oh Pak, mana suaranya Pak? Orang munafik zaman Nabi Bu ya, istiqomah berjamaah bersama Nabi, takbir pertama bersama Nabi, sop pertama lagi Bapak Ibu, di belakang punggung Nabi, ketika zuhur, ketika asar, ketika maghrib, dan cenderung menghilang ketika isya dan subuh. Orang munafik zaman sekarang Pak, di semua waktu Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Jadi oleh karenanya panjang lebar kami menyampaikan hadits Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang bagaimana azab yang Allah berikan kepada mereka yang meninggalkan salat, sampai kami memaparkan hadits keutamaan, keistimewaan yang terkandung di dalam subuh berjamaah ke masjid. Maka sebelum kami lanjut Bapak Ibu kepada keutamaan zuhur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan kami bertanya kepada kita semua pada malam hari ini. Coba Bapak Ibu, habis waktu Pak. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kami lanjut kepada keutamaan serta keistimewaan zuhur berjamaah ke masjid, izinkan kami bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh Bapak Ibu? Boleh Pak? Coba angkat tangan Bapak ataupun Ibu yang tidak pernah meninggalkan sholat walau cuma sekali semenjak balighnya sampai hari ini. Pak, Bu, yang nggak pernah meninggalkan sholat, walau cuma sekali dari semenjak balik sampai hari ini. Bapak Ibu, coba angkat tangan. Yang nggak pernah, walau cuma sekali. Ada Bu? Ternyata kita pelakunya kan Pak? Kita pelakunya kan Bu? Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, cukuplah semua hadits yang kami sampaikan tadi menjadi peringatan untuk kita semua. Sudahkah kita qadha Pak salat yang pernah kita tinggalkan? Bu, sudahkah kita ganti? Berapa jumlah rakaat yang ada dalam 5 waktu sehari semalam? Subuh berapa subuh? 2. Zuhur berapa? 4, berarti 6. Asar berapa? 10. Maghrib berapa? 13. Isya berarti 17 rakaat. Berapa hari yang ada dalam setahun? 365 hari. 365 hari kali 17 berapa Pak? Coba kalikan. 365 kali 17 berapa? Berapa? 365 hari kali 17. Berapa hasilnya?
5.000 atau 6.000? 6.205 ya. 365 hari kali 17 berarti 6.205 rakaat yang Bapak Ibu ganti. Sanggup? Itu kalau setahun, Pak. Kalau 10 tahun 6.205 kali 10. 62.050 rakaat yang Bapak Ibu harus ganti. Sanggup? Sanggup, Pak? Sanggup, Bu? Ambil opsi kedua. Ambil pendapat fatwa dan hasil ijtihad ulama yang kedua. Apa itu? Cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali pada masa-masa yang akan datang. Allah taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kalam Allah yang lainnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu dan sebisa kalian. Sudahkah kita bertaubat kepada Allah, Pak? Sudahkah kita bertaubat kepada Allah, Bu? Taubat itu harus butuh ikrar, butuh ucapan, janji, azam dari diri kita, berjanji kepada Allah untuk tak lagi meninggalkan salat. Bapak Ibu, boleh saya bimbing, Pak, sebelum masuknya Ramadan 1446 Hijriah pada tahun ini, saya bimbing kita semua untuk bertaubat berjamaah pada malam hari ini. Boleh, Pak? Boleh, Bu? Kalau boleh dan kalau diizinkan, bagi yang berkenan coba angkat tangan seperti ini. Angkat tangan Bapak Ibu semua seperti ini. Ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Quddus, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah, duhai Allah, duhai Allah, duhai Allah, pemilik langit dan bumi, yang jiwa-jiwa hamba-hambanya berada di dalam genggamannya. Duhai Allah, kami hamba-hambamu, umat nabimu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Nurul Falah pada malam hari ini bertaubat kepada Engkau, kembali ke pangkuanmu. Ampunkan dosa kami, maafkan kesalahan kami, terima taubat kami yang dulu kami pernah meninggalkan salat, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Maafkan kami, duhai Allah, ampunkan kami. Duhai Allah, janganlah kau murka kepada kami. Duhai Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Mujibas Sa'ilin, la ilaha illa anta, subhanak, subhanak, subhanaka, inna kunna minadh zalimin. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, dan kita memegang janji kita untuk tak lagi meninggalkan salat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dan kita tak menjadi orang-orang yang Allah Ta'ala katakan, anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Habis waktu kita, Pak. Masya Allah, kita belum masuk kepada keutamaan serta keistimewaan zuhur berjamaah. Insya Allah akan kita kaji pada waktu berikutnya, kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada waktu lainnya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan penjagaan oleh Allah dimanapun kita berada. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma arhamna bi tilawatil Qur'an, Allahumma ihfadna bi hifdzil Qur'an, Allahumma barik lana fi muraja'atil Qur'an, Allahumma ja'al ahlana wa auladana min huffazil Qur'an. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.